Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan pengaruh ideologi transnasional terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Ananda Noval Rahman. Dan saya Nurkolis Pratama Wibowo. Saya Fatla Nur Ainisa Putri. Dan saya Livia Rindiani. Saya Retno Wulandari. Pengertian Islam transnasional. Islam transnasional adalah organisasi politik yang lahir sebagai pemecah dari persoalan-persoalan politik yang muncul di daerah Timur Tengah. Sedangkan Islam, kebangsaan atau keindonesiaan adalah organisasi sosial, keagamaan atau organisasi politik yang lahir dari perkumpulan dan pemecahan masalah-masalah yang terkait dengan Indonesia. Ideologi Islam transnasional tersebut dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat antar negara atau transnasional. Yang kedua, gerakan tidak lagi bertumpu pada nation state, melainkan konsep ummah. Yang ketiga, didominasi oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalis, atau radikal. Yang keempat, secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen modern. Pengertian gerakan Islam transnasional. Gerakan Islam transnasional adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada organisasi Islam yang bergerak lintas negara di mana pergerakannya melewati batas-batas teritorial setiap negara. Menurut kelompok kami ada 3 pengertian yang dipelajari. Yang pertama, bermakna bahwa transnasionalisme Islam berarti pergerakan Islam lintas negara. Pengertian kedua bermakna perangkat kelembagaan yang memiliki jejaring internasional. Pengertian ketiga adalah perpindahan ide atau gagasan dari individu atau kelompok satu ke individu kelompok yang lain, serta dari negara satu ke negara yang lain. Di sini kita akan membahas tentang Islam transnasional di Indonesia. Islam transnasional di Indonesia itu diperkenalkan, dipopulerkan oleh kelompok Islam kultural. Secara khusus di Indonesia itu istilah Islam transnasional pertama kali disampaikan pada tahun 2007 oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, seorang ulama dan mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Secara terminologi, Islam transnasional itu diungkapkan juga oleh Kiai Haji Hashim Muzadi untuk menggambarkan berbagai tipologi gerakan baru yang mulai menyebar di Indonesia yang disupport oleh kekuatan di luar negeri. 3. Munculnya gerakan transnasional dalam Islam. Ada beberapa gerakan, diantaranya adalah Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini melahirkan suatu kelompok yang bernama Wahabiyah. Wahabiyah yaitu memurnikan kembali ajaran Islam di tanah Jazirah Arab yang dinilai telah terinfiltrasi dan mengalami akulturasi dengan budaya jahiliyah. Yang kedua, Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Gerakan ini berpandangan bahwa ancaman Barat terhadap umat Islam tidak hanya berbentuk fisik, namun juga non-fisik. Yang ketiga adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sebagai manifestasi dari Islam transnasional, memandang modernitas sebagai sumber kegagalan umat Islam. Munculnya produk modernitas dianggap sebagai sistem yang kufur, sehingga haram bagi mereka untuk menjalankan, mempelajari, dan menerimanya. Oke, dan kembali lagi pengaruh Islam transnasional terhadap Indonesia ya. Banyak kalangan pelajar atau mahasiswa yang belajar di Timur Tengah setelah kembalinya ke Indonesia, mereka mulai menyebar luaskan ide-ide dan gagasan di kalangan umat Islam Indonesia dengan beragam pemikiran yang berbeda-beda. Mereka mengembangkan ide-ide yang di kalangan generasi muslim, masyarakat kota, pelajar maupun mahasiswa. Dan khususnya transnasional Islam atau Islamisme dalam pengertian yang dimaksud di sini adalah pengaruh Islam Timur Tengah di Indonesia, bukan di Indonesia. Islamisme yang dikembangkan di Timur Tengah hanya sekedar gerakan yang radikal, ekstrim, bukan hanya melahirkan sikap permusuhan baru, tapi juga bisa mengabaikan pada gradasi Islamisme yang lebih modern. Pertama, gerakan-gerakan ini di jalur transmisi ide di bawah
dibawa oleh pelajar atau mahasiswa yang belajar di Timur Tengah. Contohnya seperti di Al-Azhar, Universitas Islam Madinah, Ummul Qura, dan Universitas Al-Imam bin Saud di Riyadh. Sementara itu, saluran utama kelompok jihadis yang melalui peran di Afghanistan pada tahun 1980-an yang kemudian melahirkan kelompok Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Kedua, dari jalur pendidikan dakwah, lembaga-lembaga dari orang-orang negara Timur Tengah, contohnya Arab Saudi, kemudian Mesir, Uni Emirat Arab, dan Kuwait belakangan ini cukup aktif berkiprah dalam dunia pendidikan dan dakwah di Indonesia. Yang ketiga, melalui jalur publikasi dan internet, melalui sejumlah media dan buku-buku yang berasal dari bahasa Arab, kemudian ditranslitkan ke bahasa Indonesia.